Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Reno ini sudah kembali ke rumah Tuan Muda Abimana. Reno ternyata memberanikan diri kalau ia saat ini ingin kembali ke rumah Tuan Muda Abimana. Ia sudah tidak tahan lagi dari pelariannya dari rumah Tuan Muda Abimana. Dan di scene berikutnya juga terlihat kalau Tuan Muda Abimana bersama Anita kakaknya ini, ia akan mencari Amanda ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah Amanda, Tuan Muda Abimana ini merasa curiga karena rumahnya Amanda ini sepertinya sudah ada yang membereskan terlebih dahulu, kata Tuan Muda Abimana kepada Anita kakaknya ini. Tuan Muda Abimana tidak tahu kalau ini adalah ulahnya Anita. Ia telah membereskan terlebih dahulu kamarnya Amanda karena Anita takut ketahuan jika ia bekerja sama dengan Amanda atau si Alia ini untuk memisahkan hubungan Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Tentu saja di sini Anita yang licik ini, ia buru-buru membereskan kamarnya Amanda sebelum Tuan Muda Abimana ini melihat seisi kamarnya Amanda. Namun di sini Tuan Muda Abimana merasa kecewa karena ia tidak menemukan Amanda di sana. Dan di scene berikutnya terlihat kalau David ini sudah mulai mengingat-ingat sewaktu ia ditembak waktu itu. David pun bercerita kepada Kinanti kronologis kejadian ia sampai tertembak. Tentu saja di sini Kinanti mendengarkan cerita dari David tersebut. Kinanti yang khawatir dengan keadaannya David ini, ia tidak mau melepaskan David begitu saja. Kinanti selalu setia menemani David di rumah sakit. Begitu juga dengan David, ia sangat senang ditemani oleh Kinanti meski David saat ini sangat mengkhawatirkan keadaan Amanda yang belum diketahui sampai sekarang keadaan Amanda saat ini. Dan di scene berikutnya juga terlihat kekhawatiran Tuan Muda Abimana ini terhadap keselamatan dirinya dan Kinanti serta anggota keluarga yang lain. Karena di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ia tidak tahu siapa yang akan menjadi sasaran penjahat berikutnya. Karena saat ini keluarga Tuan Muda Abimana sedang menjadi incaran para teror tersebut. Lalu Tuan Muda Abimana sangat mengkhawatirkan keselamatan Kinanti selanjutnya, yang kemungkinan Tuan Muda Abimana tidak akan membiarkan Kinanti untuk pergi sendirian demi keselamatan Kinanti. Di mana sebelumnya diceritakan kalau David yang sedang mengalami koma oleh akibat tertembak ini, ia pun bermimpi dengan Kinanti, di mana ia saat itu akan berpisah dengan Kinanti. Terlihat keharuan antara David dan Kinanti ini. Namun di sela-sela komanya David, ternyata anak buahnya si Kumis Lele atau si Arman ini ingin menghabisi David karena disuruh oleh Arman. Untunglah saat itu Tuan Muda Abimana mempergoki penjahat tersebut yang akan melenyapkan nyawanya David. Dan Tuan Muda Abimana ini mengejar penjahat tersebut sampai ke parkiran, dan penjahat itu tiba-tiba saja menyandra si Kinanti. Tentu saja di sini si Kumis Lele atau si Arman ini pura-pura baik, ia
nolong Kinanti yang sedang disandra oleh penjahat tersebut. Padahal itu adalah anak buahnya dari si Kumis Lele sendiri. Dan di sini si Kumis Lele akan kembali merencanakan siasat jahatnya kepada keluarga Tuan Muda Abimana, karena di sini si Kumis Lele sangat dendam kepada keluarganya Tuan Muda Abimana. Sementara itu Oma sangat sedih setelah mengetahui kalau Ulan mantunya dulu sudah meninggal. Tentunya di sini Oma sudah merasa kalau yang melakukan teror terhadap keluarganya ini adalah Arman, cucunya sendiri. Karena Arman ini Oma anggap merasa dendam kepada keluarganya Sudirja, karena ayahnya Tuan Muda Abimana ini lebih memilih ibunya Tuan Muda Abimana untuk menjadi istrinya dan meninggalkan ibunya Arman. Tentu saja di sini Arman atau si Kumis Lele ini akan dendam sekali kepada Tuan Muda Abimana beserta keluarga. Meski tidak sebegitu ceritanya dulu, karena si Ulanlah yang selalu jahat, sehingga Oma pun setuju jika ayahnya Tuan Muda Abimana berpisah dengan Ulan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Arman terlalu dendam kepada keluarganya Tuan Muda Abimana. Sementara itu Anita yang mendengar pembicaraan antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini yang akan mencari di mana keberadaan Amanda, ia pun akan buru-buru ke rumahnya Amanda untuk membereskan semua foto-foto atau barang-barang bukti yang akan mengetahui kalau dirinya telah bekerja sama dengan Amanda untuk menyingkirkan Tuan Muda Abimana dan Kinanti, dan ia ingin menjadi kalau anaknya ini nanti sebagai pewaris dari keluarga Sudirja. Sementara itu si Arman yang jahat ini ia terasa kesal sekali karena anak buahnya lagi gagal untuk mencelakai si David. Ia ingin kalau David ini segera meninggal saja. Dan si Amanda ini rupanya ia disekap di sesuatu tempat oleh seorang pria tersebut dan menyuruh agar ia nanti kembali untuk merayu Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini Amanda merasa kesal sekali, yang kemungkinan Amanda ini akan melarikan diri dari sekapan penjahat tersebut. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 6.30 di Antv kesayangan kita. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.